terus, pokoknya sehat selalu lah pokoknya ya. Sampai nanti nggak jadi presiden lagi nggak apa-apa, yang penting sehat selalu. Senang banget, bahagia Pak Jokowi sekarang nih. Pak Jokowi sehat selalu ya, ditunggu ya, suka-suka apa aja Pak. Bahagia, terharu, senang. Mau ucapin apa ke Bapak Presiden? Sehat saja, bahagia Pak, bahagia. Nggak tahu, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Senang aja. Berada di dalam kerumunan langsung berlari dan bersimpuh di hadapan Presiden. Kepada Presiden, Watini menyampaikan rasa terima kasih dan menyampaikan beberapa pesan serta doa untuk Presiden. Seperti tentunya biasanya, ini sebuah mahakarya yang luar biasa, sebuah proyek yang sangat besar. Ya, IKN khususnya glamping malam, Pak Presiden tuh moodnya itu selalu menurut saya yang paling ceria, paling gembira. Gedung itu sudah hampir jadi. Saya mewakili keluarga besar ATR dan juga BPN Kementerian. Salam sukses. Biasa setiap ada hal baru yang aneh, para netizen langsung menyambar untuk membuat cuitan dan mengunggahnya, termasuk di TikTok dan Twitter. Sampai juru bicara Timnas Amin, Said Didu, juga ikut menyoroti viralnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sampai membungkuk ke arah Presiden Jokowi seperti ini. Dalam cuitan, Said Didu mengomentari, "Wih, segitunya," katanya. Cuitan Said Didu kemudian mendapat sorotan dari sejumlah politisi Demokrat. Salah satunya adalah Rahlan Nasidik dengan membalas bahwa gestur dari AHY itu disebabkan karena postur tubuhnya yang tinggi dan AHY memang kerap membungkukkan badannya saat bersalaman dengan orang lain. Dalam keadaan biasa pun, tiap menyalami orang, AHY kerap terpaksa agak membungkukkan badannya. Memang sebelumnya beredar viral video yang memperlihatkan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tampak membungkuk saat dipanggil oleh Presiden Joko Widodo dari dalam mobil. Bahkan ada juga salah satu dari akun X yang menuliskan pada caption bahwa Jokowi meminta AHY untuk ikut. Dengan ucapan kata Jokowi, "Mas, ikut mobil di belakang ya Mas." AHY pun menjawab, "Siap." Memang kekuasaan bisa mengubah sikap pada siapapun, termasuk ini juga mengubah sikap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau kita lebih kenal dengan AHY. Perubahan sikap itu mulai tampak setelah AHY ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN. Padahal selama ini kita mengetahui bersama bahwa AHY yang selama kira-kira 9 tahun terakhir ini membawa Partai Demokrat sebagai partai yang oposisi terhadap pemerintah. Tapi kini langsung berbalik 360 derajat menjadi memuji-muji hasil kerja Jokowi. Rupanya AHY sekarang seolah-olah baru terbangun dari tidurnya. AHY baru menyadari dan merasakan langsung bagaimana dan persis seperti apa bersama-sama Presiden Jokowi melakukan belusukan di lapangan hingga melihat sendiri yang siapapun juga tentunya akan terharu melihatnya. Sementara di berbagai tempat yang lain bahkan dikatakan banyaknya isu miring tentang Presiden Jokowi. Ternyata rakyat masih begitu banyaknya juga yang mengeluhkan Jokowi hingga banyak juga warga yang menangis karena sebegitu senangnya melihat dan bisa bertemu dengan Presiden Jokowi. Beberapa hari terakhir ini AHY diajak ikut oleh Jokowi berkunjung ke Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur, yang tentunya memang ada kaitannya dengan posisinya yang saat ini sebagai Menteri ATR BPN itu. Banyak juga netizen yang berkomentar, inilah kekuasaan, ternyata bisa mengubah segalanya dari benci menjadi cinta. Inilah yang sepertinya juga terjadi pada AHY. Dulu AHY benci Jokowi, sekarang memuji setengah mati.
Sekarang AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi. Padahal sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN itu. Puja-puji yang dilakukan oleh AHY sekarang diberikan terhadap program pemerintahan Jokowi berbanding terbalik dengan sikapnya dahulu. AHY sekarang terlihat mabuk kepayang politik pada Jokowi yang telah mengangkatnya menjadi menteri. Inilah kekuasaan. Hampir setiap orang yang sedang kasmaran ada rasa cinta dan benci yang begitu dalam dan banyak membutakan segalanya. Bahkan secara politik, kekuasaan mampu mengubah iman politik seseorang secara drastis. Jangankan manusia, baja pun bisa melepuh jika ditetesin kekuasaan. AHY mengaku terpukau dengan kawasan IKN ketika berkunjung langsung ke IKN. AHY pun sempat mengatakan bahwa IKN adalah mimpi besar Jokowi untuk menghadirkan pusat pemerintahan baru dan kemajuan bangsa. Sebagai pusat peradaban Nusantara yang diharapkan ini benar-benar bisa menghadirkan kebijakan pada saatnya nanti untuk terus bisa memajukan ekonomi Indonesia ini. Saat ini pemerintah tengah berupaya menarik investasi dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam hal ini AHY punya tugas untuk menyiapkan lahan yang clean and clear. AHY memang sempat menceritakan pengalaman pertamanya mengunjungi IKN, di mana kunjungannya bersama Presiden Joko Widodo ke IKN itu memperlihatkan langsung kondisi di sana. AHY memang berkesempatan untuk mendampingi Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri kabinet lainnya berkunjung selama 2 malam di IKN. Ini merupakan mega proyek sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan cukup panjang dalam proses pembangunannya. Dan tentunya pemerintah tak ingin proses itu akan meninggalkan masalah untuk di kemudian hari. AHY pun mengatakan bahwa IKN adalah sebuah proyek mahakarya luar biasa yang sangat besar. Kita juga melihat di media kalau AHY sempat juga memamerkan kenikmatan saat menginap bersama Presiden dan para pejabat menteri lainnya di titik nol IKN. Dan biasa, AHY juga memuji suasana di lokasi itu yang menurutnya sangat luar biasa. Kalau kata anak zaman sekarang menggunakan istilah POV atau point of view menginap di IKN. Bahkan akun @agus_yudhoyono di Twitter berkomentar bahwa sore-sore menikmatin udara dan pemandangannya yang luar biasa, lalu malam harinya menikmati hangatnya api unggun sambil diskusi santai. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa, kata AHY. Aduh, saya juga jadi kebawa pengen menikmati juga ya suasananya di sana seperti apa. Tapi seperti biasa tetap ada aja warganet yang mengirim cuitan lucu juga. Salah satunya adalah seperti bocil diajak piknik ke tempat baru katanya. Senengnya nggak ketulungan. Memang Presiden Jokowi mengajak Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono itu dalam kunjungan ke berbagai daerah. Ada yang beranggapan bahwa ini mungkin juga merupakan bentuk dari bulan madu politik antara Jokowi dan AHY yang kita tahu bersama sepanjang 9 tahun ini. AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat cukup lantang dan cukup keras mengkritik Presiden Jokowi. Dan kebersamaan sekarang ini artinya sudah mulai terjalin hubungan politik antara keduanya. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian keduanya ini sangat terlihat intim, hangat dan cukup mesra di berbagai event-event politik strategis. Salah satunya adalah ketika kunjungan kerja di mana Jokowi sering mengajak AHY yang ada di dalamnya. Jadi pesan politiknya adalah
ini adalah bulan madu antara Jokowi dan AHY yang saya kira dalam waktu seminggu atau 2 minggu ini keduanya saling berkongsi satu sama lain. Setelah sepanjang 9 tahun lamanya keduanya saling berkonfrontasi dan saling berhadap-hadapan, cuman tentunya publik juga menduga-duga jangan-jangan kebersamaan dengan AHY tersebut merupakan salah satu bentuk penegasan bahwa AHY dan Partai Demokrat bisa mengendalikan dan mengorkestrasi kepentingan internal politiknya. Karena pada saat Prabowo dan SBY beberapa kali melakukan pertemuan juga, itu juga dinilai sebagai upaya Prabowo sedang mencari keseimbangan politik. Karena partai-partai pendukung Prabowo Gibran di 2024 ini, terutama Golkar dan PAN, dinilai lebih condong dan lebih dekat kepada Pak Jokowi. Oleh karena itu, Prabowo melalui SBY tentu saja yang beberapa waktu yang lalu melakukan pertemuan berulang kali, mungkin juga sebagai upaya pendekatan kepada SBY dan Partai Demokrat, yang artinya bahwa Partai Demokrat diharapkan harus bisa tegak lurus bersama Prabowo. Oleh karena itu, ketika Prabowo identik dengan diasosiasikannya dekat dengan Partai Demokrat, maka pada saat yang bersamaan publik juga menilai bahwa kebersamaan tersebut adalah upaya Jokowi yang mengajak Demokrat bergabung ke pemerintahan. Mungkin dua hal itu yang menurut saya bisa ditafsirkan oleh publik yang selalu menebak dan menerka soal kebersamaan antara Jokowi dan AHY ini. Lalu pertanyaannya adalah, apakah dengan kedekatan antara Jokowi dan AHY ini akan memberikan faedah elektoral kepada AHY? Rasa-rasanya menurut saya tidak sesederhana itu. Menurut saya Presiden Jokowi sedang memberi kesempatan supaya mungkin dengan kinerjanya AHY sendiri yang misalnya saat ini sebagai menteri harus bisa dibuktikan bahwa AHY sebagai orang yang saat ini menjabat sebagai pejabat publik itu bisa melakukan sesuatu yang penting, sesuatu yang bisa berguna untuk negara ini. Ini merupakan satu-satunya cara untuk membuktikan diri bahwa stamina dan performa politik AHY layak diperhitungkan oleh masyarakat. Sehingga tentunya kemudian akan bisa dianggap sebagai sosok yang potensial, yang kemungkinan juga di masa yang akan datang bisa dijadikan sebagai figur sentral yang sangat kompeten untuk bisa menjadi maju di Pilpres mendatang. Ketua Umum Partai Demokrat yang kini menjabat sebagai Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono ini mengaku terpukau dengan proyek IKN yang dirintis Presiden Joko Widodo. Walaupun AHY mengakui juga dulu sempat mengkritisi proyek IKN, tapi AHY memastikan kementerian yang dipimpinnya berperan dalam mendukung pembangunan IKN. Bahkan AHY baru-baru ini membagikan momen saat dirinya tengah menikmati keindahan IKN di Kalimantan Timur. Sambil dia berjogging di pagi hari, menunjukkan lokasi-lokasi strategis di IKN, mulai dari Istana Negara, lapangan upacara, hingga gedung-gedung perkantoran. Sementara perubahan yang lain yang lebih menarik adalah isu ngopi bareng antara AHY dan Muldoko setelah bersalaman bareng, dan momen Muldoko dan AHY saling bersalaman inilah yang mencuri perhatian tersendiri. Pasalnya keduanya sempat berselisih beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan Partai Demokrat, karena kita ketahui bersama mereka pernah berseteru saat itu Muldoko pernah menempuh jalur hukum yang memperkarakan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, dan terakhir langkah peninjauan kembali yang diajukan Muldoko ternyata ditolak oleh Mahkamah Agung.
Tapi sekarang sudah berbeda situasinya, di mana pada saat momen sidang kabinet, AHY dan Menko Polhukam Hadi Cahyanto sempat berbincang bersama. Namun pada saat yang sama, Muldoko sebetulnya sudah terlihat berjalan di belakangnya. AHY usai menghampiri beberapa para pejabat negara, kemudian melihat dan merasakan rasanya di belakang ada Pak Muldoko. AHY juga masih berbincang dengan Pak Hadi saat itu. AHY lalu terlihat seperti menyadari ada Muldoko di belakangnya, sehingga AHY berbalik badan dan bersalaman dengan Muldoko. Inilah kemudian momen Muldoko dan AHY yang mencuri perhatian awak media, di mana keduanya berbalik badan dan menghadap ke arah awak media sambil bersalaman. AHY dan Muldoko sama-sama tersenyum dan keduanya tampak saling bicara. Tapi tidak jelas apa yang sedang dibicarakan itu. Keduanya lalu meninggalkan masing-masing dan Muldoko mengungkapkan saat berbincang dengan AHY membahas terkait performa agraria, karena di kementerian yang dipimpinnya ada kira-kira sekitar 1.911 aduan masyarakat yang ini harus segera direspons dengan kerja keras. Nah, dari pembahasan tersebut Muldoko membuka peluang mengundang AHY ke kantornya. Selain Muldoko, AHY juga buka suara terkait momen salaman tersebut. AHY mengatakan dirinya tidak mengobrol dengan Muldoko saat salaman, tapi AHY memastikan kalau Kementerian RTR siap berkoordinasi dengan KSP. AHY bilang siap ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan Indonesia dan tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Demikianlah sorotan video viralnya AHY dan arah politiknya. Terima kasih dan salam sukses.